Oke. Jadi geologi dan geofisika ini bekerja sampai akhir ya, sampai si sumur ini sudah tidak berproduksi lagi ya. Jadi bukan cuman di tahap eksplorasi saja. Jadi nggak usah takut ya teman-teman yang bekerja di geologi dan geofisika ya. Jadi kalian itu masih dibutuhkan sampai ke tahap akhir ya. Nah ini nah setelah ini ya di sini saat dilakukan proses pemboran pertama kali ya, first well drilling, di sini barulah teman-teman dari petroleum engineering ikut bekerja ya, ikut berkecimpung. Nah ini dari di yang mana sini ini adalah tahap eksplorasi ya, di sini ya, discovery mate. Dan setelah ini adalah tahap pengembangan. Jadi di tahap pengembangan pun teman-teman dari geologi dan geofisika juga masih digunakan ya. Contohnya itu dalam pembuatan 3D static modeling ya, saat melakukan pembuatan model dinamis ya. Tuh. Untuk mengembangkan lapangan itu dia sangat membutuhkan teman-teman dari geologi dan geofisika ya untuk analisa JNG-nya. Next. Nah ini adalah hubungan dari petroleum geology dengan pure science ya. Jadi petroleum geology ini adalah branch of geology which study petroleum in the earth from regeneration to exploration. Jadi petroleum geology ini adalah brandnya dari si geologi ya, yang mempelajari tentang perminyakan di bumi ya, di bawah permukaan bumi, dari mulai pembentukan sampai ke tahap eksploitasinya. Nah, untuk pure science ini terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Untuk di fisika, di geologinya nih untuk studi struktur geologi, terus geofisik exploration and logging, sedimentologi ya. Lalu chemistry dia sedimentologi, petrografi, dan organik geochemistry-nya ya. Lalu biologi mulai dari organik geochemistry, stratigrafi sampai ke paleontologi. Jadi aplikasinya dari semua ini adalah untuk melakukan evaluasi dari sedimen, struktur dan stratigrafi perangkap, terus porosity dan permeability dalam reservoir. Dan ini nggak baca ya, nanti kalian baca sendiri ya di sini ya. Next, nah ini adalah four level of petroleum investigation. Nah ini ya untuk sedimentary space sampai petroleum system ini dia economic not important. Jadi analisa keekonomian nggak dibutuhkan di sini. Di sini cuman membuktikan ada atau tidaknya migas di bawah permukaan. Sedangkan untuk tahap exploration play sampai ke prospek, di sini sangat membutuhkan analisa ekonomi ya untuk mengetahui cadangan. Setelah dapat cadangan, apakah kalau dikembangkan si lapangan ini bisa menghasilkan keuntungan atau tidak. Hal itu ya perbedaannya. Nah ini adalah definisi dari si petroleum system ya. Jadi petroleum system itu adalah komponen-komponen yang harus terpenuhi supaya suatu reservoir migas itu terbentuk. Petroleum system itu terdiri dari source rock, ini komponennya ya, terdiri dari source rock, migration rock, erode ya, dalam migrasinya, batuan reservoir, batuan penutup atau cap rock, dan yang terakhir ada trap atau perangkapnya ya. Sedangkan prosesnya itu dimulai dari generation, migration, accumulation, sampai preservation. Generation ini pematangannya, migration ini adalah migrasinya, akumulasi ini pengumpulannya ya, preservation ini pengawetannya. Nah itu ya. Nah ini adalah gambaran dari si petroleum system itu ya. Ini sosoknya adalah kitchennya atau dapurnya, lalu dia mengalami proses generation ya, kemudian mengalami migration melalui jalur berupa patahan. Kemudian setelah mengalami migration, dia mengalami accumulation di suatu batuan reservoir. Nah, di sini juga terlihat ada batuan penutup sebagai supaya fluidanya tidak lari, dan ada berupa struktur berupa anti-clean supaya si minyak ini terakumulasi di suatu perangkap. Oke.
Nah, ini adalah PR atau tugas untuk teman-teman. Jadi jelaskan gambar di slide terakhir ini untuk oil and gas accumulation ya. Oke, jadi ada dua tugas dari video yang saya share ini ya. Nanti metode pengumpulan tugasnya silakan by WA pribadi ke saya. Jadi kalau teman-teman tidak melihat video ini, teman-teman tidak akan tahu kalau ada tugas. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.